Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya sehat selalu, diberi pertolongan, kesehatan, hidayah sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk kegiatan belajar mengajar di kelas 7 yang mulia ini. Anak-anakku sekalian, kita sekarang buka halaman 23 nak. Halaman 23 tolong dibuka, diperhatikan dan jangan sampai kelewatan karena tugas itu saya jelaskan bentuk ucapan ya, bukan bentuk tulisan. Kalau tanya mana tugasnya Ustadz, berarti kalian nggak memperhatikan. Anak-anakku sekalian, di halaman 23 SKI kelas 7 Ibrah misi dakwah Nabi Muhammad SAW. Apa ibrah? Yang kita ambil dari dakwahnya Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa perubahan masuknya orang-orang Quraisy kafir Mekah ke agama Islam itu melalui proses. Proses yang pertama Rasulullah itu mengajak orang yang dekat, kerabat dan orang yang dekat kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang dekat pada waktu itu adalah diantaranya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kemudian yang pasti itu Rasulullah SAW yang bernama Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian sepupu Rasulullah yang masih berumur 10 tahun namanya Ali bin Abi Thalib. Ini adalah orang-orang yang awal-awal masuk Islam, yang diajak oleh Rasulullah kerabatnya. Setelah Rasulullah dakwah dengan samar-samar ya, sembunyi-sembunyi, baru yang masuk Islam oleh Rasulullah itu disuruh ajak yang lain, tolong diajak untuk masuk agama Islam. Oleh karena itu Sayyidina Abu Bakar ini mengislamkan orang untuk untuk mengikuti Rasulullah dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang diajak oleh Abu Bakar ini adalah yang pertama Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Kemudian Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas dan Thalhah bin Ubaidillah. Mereka ini yang mengislamkan mereka, yang semuanya dari Allah, tapi yang mengajak mereka masuk agama Islam adalah Sayyidina Abu Bakar. Kemudian yang masuk Islam lagi dari golongan perempuan itu namanya Ummu Aiman. Ummu Aiman ini adalah ibu asuh Rasulullah, di mana Ummu Aiman ini yang merawat Rasulullah dari waktu si ibunya Rasulullah Aminah hidup sampai ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, yang merawat sepenuhnya adalah Ummu Aiman. Ini adalah orang-orang yang masuk Islam. Ketika orang yang masuk Islam itu tambah banyak dengan dakwah Rasulullah secara terang-terangan, orang Islam tambah banyak, tambah banyak pula orang-orang yang benci kepada Rasulullah, tambah banyak pula orang yang mengancam Rasulullah, tambah banyak pula orang yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Itu ibrahnya yang kita ambil bagaimana? Apa yang menyebabkan orang-orang itu Quraisy kafir Mekah itu sangat benci kepada Rasulullah, ingin membunuh Rasulullah, mengancam Rasulullah? Di antara lain adalah karena mereka berkeyakinan kalau Nabi Muhammad ini kita yakini sebagai seorang nabi dan agama jadi dibenarkan, maka Muhammad ini menganggap dirinya sebagai pemimpin, sebagai kalau sekarang presiden. Nggak mau kalau Muhammad presiden. Muhammad orang apa? Muhammad ini adalah keturunan Abdul Muthalib. Nggak mau kalau mereka itu mengangkat presiden atau pemimpin dari golongan Abdul Muthalib. Nggak mau. Paman Rasulullah ini kan Abdul Muthalib.
nggak mau oleh orang-orang Quraisy dengan kepemimpinan. Padahal Rasulullah itu dulu bukan keinginannya ingin memimpin, bukan ingin jadi presiden, tapi Rasulullah ingin berdakwah ke agama Islam. Tapi keyakinan mereka salah. Kemudian yang dikhawatirkan oleh orang-orang kafir Quraisy yang kedua adalah Rasulullah itu menyamakan hak antara bangsawan dan hamba sahaya, yakni Rasulullah itu nggak ada bedanya orang miskin dan orang kaya, nggak ada bedanya seorang budak dengan seorang majikan. Ini Rasulullah disamakan. Ya, akhirnya orang-orang yang kaya itu, ini kalau Rasulullah dibiarkan untuk menyebarkan agama Islam dan menyamakan derajat pangkat kami yang miskin dengan orang yang kaya, saya kaya dia miskin, masa disamakan? Beda lah. Itu mereka nggak terima dengan dakwah Rasulullah karena Rasulullah menyetarakan yang miskin dengan yang kaya, yang budak dengan majikan. Itu disamakan oleh Rasulullah. Yang kemudian pemimpin Quraisy tidak dapat menerima ajaran tentang kebangkitan kembali pembalasan. Di antara orang-orang kafir Quraisy itu yang menyebabkan tidak mau dengan kenabian Rasulullah, dengan agama Islam adalah mereka tidak percaya, tidak mau kalau nanti ketika orang-orang itu mati di akhirat hidup lagi. Di ajaran agama mereka itu tidak ada seperti itu. Kalau Rasulullah menyatakan kalau kita harus percaya dengan hari kiamat, hari akhir dan pembalasan, mereka takut. Saya nggak percaya. Kalau seperti itu saya khawatir. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy tidak mau dengan ajakan Rasulullah. Di antaranya itu yang menyebabkan orang-orang yang kaya-kaya di kota Mekah dengan ajakan Rasulullah SAW. Kemudian yang menyebabkan lagi mereka tidak mau dengan ajakan Rasulullah, mereka taklid, mengikuti nenek moyang mereka, yang mana kebiasaan mereka adalah yang berakar kepada bangsa Arab, yakni nenek moyang mereka itu apa? Nenek moyang mereka itu menyembah berhala, menyembah patung, menyembah kurma, menyembah makanan. Itu nggak mau meninggalkan dengan agama nenek moyang mereka. Itu yang menyebabkan mereka tidak mau dakwah Rasulullah. Kemudian yang terakhir, kenapa orang-orang kafir Quraisy itu tidak mau dengan dakwah Rasulullah? Di antaranya adalah para penjual patung, para penjual berhala itu tidak mau dengan dakwah Rasulullah. Karena apa? Karena kalau Rasulullah ini dakwah mengajak agama Islam, patung mereka tidak laku, patung mereka tidak akan dibeli oleh orang. Karena apa? Enggak dibeli karena orang-orang sudah masuk Islam. Ngapain beli patung? Kan gitu anggapan persepsi mereka, persepsi orang-orang kafir Quraisy Mekah. Oleh karena itu yang menyebabkan mereka tidak mau masuk agama Islam di antara lain adalah yang sudah disebutkan barusan, takut karena Rasulullah menyamakan orang miskin dengan orang kaya. Kemudian mereka khawatir Rasulullah ini ngajak agama Islam karena membaiat dirinya, mengajukan dirinya untuk jadi pemimpin, untuk presiden, dan mereka tidak mau presidennya itu dari golongan Abdul Muthalib. Ini anaknya Abdul Muthalib. Kan Rasulullah ini punya ayah Abdullah ini anaknya Abdul Muthalib. Di antaranya itu yang menyebabkan mereka tidak mau dengan ajakan Rasulullah. Kemudian meladani perjuangan Nabi Muhammad. Bagaimana perjuangan Nabi Muhammad? Sabar. Kemudian kalau ingin mengajak ke agama Islam itu mengajak orang lain baik itu enggak harus melalui kita. Enggak. Rasulullah itu mengajak orang lain masuk agama Islam itu melalui teman. Contohnya orang-orang Madinah. Orang-orang Madinah ini masuk Islamnya itu melalui wasilah, pelantara. Yang pertama ada 12 orang ke Mekah yang belajar agama Islam, pulang lagi ke kota Madinah menyebarkan agama Islam, banyak Islam. Kemudian tahun kedua perjanjian keduanya, Aqabah yang kedua, 73 orang datang kepada Rasulullah membaiat belajar agama Islam, dan Rasulullah memberi wasiat kepada mereka, memberi wejangan kepada mereka agar menyebarkan agama Islam di kota Madinah. Akhirnya di kota Madinah ini masuk Islam. Bukan langsung dari Rasulullah yang
yang mengajarkan agama Islam pada waktu itu, tapi melalui pelantara orang yang datang ke Mekah untuk belajar agama Islam. Itu adalah proses masuknya. Oleh karena itu kalau kita mau ngajak kebaikan, nggak harus kita sendiri, kita ajak teman kita. Nah, teman kita ini ajak orang lain terus gitu ya. Teman kita yang tidak sholat, mungkin kita tidak bisa untuk mengajak mereka, kita ajak teman kita untuk menyampaikan kepada dia. Begitulah. Nah, untuk tugas kali ini anak-anakku kelas 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, halaman 24 ya. Halaman 24 kalian kerjakan. Enggak usah banyak-banyak, halaman 24 saja ya. Dari 1 sampai 8 ini kerjakan ya. Kerjakan oleh kalian. Semoga ilmu kalian manfaat dan barokah, dan kembangkan ilmu kebudayaan Islam ini bukan hanya cukup di kelas, tapi dikembangkan sendiri, dicari sendiri sejarah-sejarahnya, insyaallah barokah dan manfaat. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.